Halo, selamat sore saudara. Kompas Petang kembali hadir bersama saya Astrid Wibisono dan Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama akan disampaikan oleh Yasir. Silahkan Yasir. Baik, terima kasih Astrid. Kita ke informasi pertama dalam Kompas Petang saudara, di mana 6 oknum prajurit TNI Angkatan Laut ini terlibat penganiayaan 2 warga di Purwakarta, Jawa Barat. 1 korban meninggal dunia. TNI Angkatan Laut memastikan pelaku akan dihukum karena termasuk dalam pelanggaran berat saudara. Korban yang adalah pemilik pencucian mobil sempat menghilang selama 2 pekan. Di tempat ini saudara, terakhir kali korban terlihat dan setelah itu dijemput sejumlah orang untuk naik ke dalam mobil. Keluarga juga sempat membuat laporan penculikan. Hingga akhirnya mendengar kabar kalau salah satu korban bernama Tony meninggal dunia meski sempat tidak mengetahui keberadaan jenazahnya. Katanya saya dengar, ya itulah masalah si Tony. Ternyata si Tony itu udah meninggal dan pengakuannya ada oknum TNI Angkatan Laut atau Marinir yang di Jatiluhur di mes atlet dayung. Orang Marinirnya atlet dayung di Jatiluhur. Dan sampai di situ ya kami kembali ternyata Polres Purwakarta menghubungi Pomal Bandung. TNI Angkatan Laut menegaskan prajurit yang melakukan penganiayaan telah melakukan pelanggaran berat. TNI AL meminta maaf kepada keluarga korban atas kejadian yang telah mengakibatkan warga sipil meninggal dunia. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Laut menyebut para pelaku mencari pencuri mobil salah satu prajurit setelah ditemukan korban dianiaya di Wisma Atlet Purwakarta. Calon istri mungkin dari anggota kita tersebut hubungannya udah dekat, kehilangan mobil. Nah, orang tua tersebut menyampaikan ke anggota kita, sehingga anggota kita tersebut berinisiatif untuk mencari pelakunya. Ternyata pelakunya ditemukan. Habis itu anggota kita membawa ke Wisma Atlet. Anggota kita ini mungkin lepas emosi untuk menekan mungkin saat terjadinya kejadian itu sehingga terjadi tindakan yang di luar batas. Sehingga salah satu anggota tersebut, anggota masyarakat dari masyarakat meninggal dunia. Pelakunya sudah ada 6 orang, sekarang sudah kita tahan. Nanti kita proses dalam waktu yang dekat, dalam proses tersebut 5 hari. Mungkin 5 hari nanti berkas sudah kita kirim ke pengadilan militer. Jenazah korban diotopsi di kamar jenazah RSCM Jakarta Pusat, saudara. Keluarga merasa terpukul melihat jenazah korban yang dianiaya dan penuh luka. Orang tua korban meminta TNI Angkatan Laut mengusut tuntas kasus ini karena menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh abdi negara. Mohon untuk ditegakkan supremasi hukum yang seadil-adilnya. Apalagi ini menyangkut oknum anak negara. Jadi harapan kami kepada pemerintah khususnya melalui Puspom AL memberikan sanksi sesuai dengan perbuatannya karena nyawa anak saya sudah sampai hilang. Dan tadi sempat kami lihat diizinkan oleh pihak rumah sakit melihat badan anak saya semua hancur. Soal penyidikan kasus penganiayaan oleh 6 anggota TNI Angkatan Laut ini akan dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV, Eri Cesaria. Selamat petang, Eri. Eri, lalu seperti apa nih jalannya pengungkapan kasus ini, Eri? Ya, selamat petang. Ya, sejauh ini memang proses pemeriksaan terhadap 6 oknum TNI AL tengah dilaksanakan oleh Puspom TNI AL. Sementara itu korban juga sejauh ini tengah dilaksanakan visum ataupun juga otopsi, di mana dari hasil visum serta otopsi ini merupakan salah satu pertimbangan yang cukup penting untuk nantinya memberikan hukuman terhadap ke-6 anggota TNI AL yang diketahui melakukan tindak penganiayaan terhadap salah satu korban yang juga sudah meninggal dunia. Dan tadi saat konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut yakni Laksmana Julius Wijoyono,
Dirinya menyampaikan bahwa ke-6 orang anggota TNI AL ini sudah dilakukan penangkapan ataupun juga pengamanan oleh Puspom TNI AL dan juga sudah dilakukan pemeriksaan, di mana ke-6 orang ini dianggap telah melakukan tindakan ataupun juga pelanggaran yang juga cukup berat, di mana sanksi yang nantinya akan diberikan oleh Puspom TNI AL ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Tadi pun juga saat konferensi pers yang bersamaan yang disampaikan juga oleh Komandan Pusat Polisi Militer TNI AL yakni Laksmana Muda TNI Nazali Lempo, dirinya menyampaikan bahwa setidaknya dalam waktu dekat ini berkas-berkas terhadap ke-6 anggota TNI AL ini akan diserahkan kepada Pengadilan Militer Angkatan Laut dan proses hukumnya pun juga akan dilanjutkan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, di mana kalau dari hasil pemeriksaan sejauh ini pelaku ini dianggap telah melanggar pasal 351 KUHP dan juga penganiayaan berat, di mana hukuman maksimal akan mengalami penjara selama 10 tahun. Tadi pun juga disampaikan oleh Dispenal ataupun Dinas Penerangan Angkatan Laut bahwa tindakan yang dilakukan oleh ke-6 anggota TNI AL ini terhadap anggota sipil ataupun juga rakyat sipil ini merupakan tindakan yang cukup tidak dapat ditoleransi, dan dirinya pun juga menginstruksikan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut untuk tidak melakukan hal yang serupa. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh ke-6 anggota TNI AL ini merupakan tindakan yang mencoreng citra TNI AL. Tadi pun juga saat kami wawancara, pihak keluarga menyampaikan bahwa meminta secara tegas kepada pihak yang berwajib, yakni pihak kepolisian militer TNI AL untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada ke-6 anggota TNI AL ini yang juga sudah merenggut nyawa dari salah satu anak mereka. Mereka juga mengharapkan bahwa proses visum nantinya ini dapat memberikan hasil yang sebenar-benarnya dan dapat memberikan hukuman yang nantinya akan dilimpahkan terhadap ke-6 anggota TNI AL. Sementara itu, nanti setelah proses visum ini berlangsung ataupun juga sudah selesai dilaksanakan, maka korban rencananya akan dibawa oleh pihak keluarga ke Bandung untuk dilakukan pemakaman. Yasir. Eri, selain 6 oknum TNI Angkatan Laut yang terlibat dalam pembunuhan ini, ada informasi keterlibatan dari warga sipil. Bisa dikonfirmasi hal ini? Iya, Yasir, memang sebenarnya informasi yang telah beredar ini tidak hanya ada 6 orang ini saja ataupun 6 anggota TNI AL ini saja yang melakukan penganiayaan terhadap 2 orang warga sipil, di mana salah satunya ini dinyatakan meninggal dunia dan sekarang masih dalam proses visum. Ada 1 orang warga sipil lainnya juga yang dicurigai ataupun dianggap turut melakukan penganiayaan, dan 1 orang yang di luar dari ke-6 anggota TNI AL ini pun juga tengah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan tadi pun juga pihak keluarga menyampaikan tidak hanya penegakan terhadap pelaku ini tidak hanya ditujukan terhadap ke-6 anggota TNI AL saja, namun terhadap salah 1 orang yang di luar dari keanggotaan TNI AL juga turut dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi kalau dari pernyataan yang disampaikan oleh Dispenal tadi, ke-6 anggota TNI AL ini nantinya akan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan hukuman yang berlaku di Polisi Militer TNI Angkatan Laut. Yasir. Jurnalis Kompas TV Eri Cesaria, terima kasih atas informasinya terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI Angkatan Laut hingga korban meninggal dunia.